Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, selanjutnya kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar, agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah juga berdasarkan ilmu yang benar, agar kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita mau memikirkan sunnatullah, pastinya kita akan paham bahwa cobaan itu adalah suatu takdir yang telah Allah tetapkan untuk alam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in, pasti kami akan menguji kalian dengan satu cobaan, minal khaufi, yaitu diuji dengan sedikit rasa takut, wal ju', diuji dengan sedikit kelaparan, wa naqsin minal amwal, akan diuji dengan sedikit kekurangan harta, wal anfus, dan akan diuji dengan sedikit kekurangan jiwa, wath thamarat, akan diuji dengan sedikitnya buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka yang tatkala tertimpa cobaan, tertimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
salah kalau ada orang yang beranggapan bahwa hamba Allah yang paling soleh adalah yang selamat dari musibah. Salah kalau ada orang yang mengira bahwa hamba Allah yang paling soleh bakalannya nggak kenapa-napa. Ini tidak benar. Bahkan cobaan, musibah ini adalah tanda keimanan. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, siapakah orang yang paling berat ujiannya, yang paling berat cobaannya? Siapa orang yang paling berat musibahnya? Qala al-anbiya. Kemudian Nabi SAW mengatakan para nabi paling berat ujiannya, paling berat cobaannya. Tsummal amthal fal amthal. Dan yang semisalnya dan yang semisalnya dan yang seterusnya dan yang seterusnya. Yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Orang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban, fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'uhu. Kalau agamanya kuat, maka cobaannya bakalan pasti kuat. Wa in kana fi dinihi riqatan ubtuliya ala qadri dinihi. Dan kalau misalnya agamanya itu lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fama yabrihul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi wa ma alaihi khati'atun. Dan senantiasa seseorang itu akan terus diuji sampai dia akhirnya berjalan di atas bumi ini tanpa dosa. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sisi yang lain, cobaan, ujian adalah salah satu tanda cinta Allah kepada hamba. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Ahmad Tirmidzi, dan ini disebutkan oleh At-Tirmidzi hadis hasan. Kata Nabi SAW, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mencintai suatu kaum akan Allah uji mereka. Faman radiya falahu ridha. Maka barang siapa yang dia redha ketika diuji oleh Allah, dia bakal mendapatkan keredaan Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang dia kesal ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah. Kemudian juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ujian, cobaan ini merupakan salah satu tanda Allah memberikan kebaikan kepada seseorang. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, idza aradallahu bi 'abdihil khaira, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya, akan Allah percepat hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, amsaka anhu bidzanbihi, akan Allah tahan dia dengan dosanya, tidak diapa-apain oleh Allah, hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, sehingga nanti akan dibayarkan pada hari kiamat. Kemudian di sisi yang lain jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya cobaan ini merupakan penebus dosa seseorang walaupun bentuknya kecil. Ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits Bukhari. Beliau bersabda, ma min musibatin, tidaklah satu musibah, tusibul muslim, menimpa seorang muslim, illa kaffarallahu biha anhu, melainkan dengan itu akan Allah gugurkan dosa-dosanya, hatta syaukati yushakuha, bahkan meskipun hanya terkena duri. Kemudian sebaliknya, kalau misalnya ada seseorang yang Allah berikan dunia padanya, kemudian dia tetap bergelimang dengan kemaksiatan, sama sekali dia tidak dicoba oleh Allah, tidak diberikan musibah, tidak diberikan ujian,
Maka ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini namanya istidraj atau penangguhan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia bakal menyesal di akhirat. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang jayyid, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi." Kalau sekiranya engkau melihat Allah berikan dunia kepada seorang hamba, padahal hamba tersebut bermaksiat kepada Allah, ma yuhibbu, Allah berikan apa yang dia mau, semuanya lancar jaya, fa innama huwa istidrajun, ketahuilah itu namanya adalah istidraj. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan peringatan-peringatan kami, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami berikan kepada mereka segala pintu, apa aja lancar jaya, hatta idza farihu bima utu, sampai mereka bahagia dengan yang diberikan, akhadnahum baktatan, maka kami siksa dia sekonyong-konyong, kata Allah, fa idzahum mublisun, akhirnya dia berputus asa dengan itu, akhirnya dia selesai. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa hikmah di balik musibah? Oleh karena itu, seorang muslim yang dia tertimpa musibah, kalau dia orang soleh, maka musibah yang dia rasakan akan menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu dan akan mengangkat derajatnya. Akan tapi kalau dia adalah seorang yang berbuat maksiat, maka musibah yang datang kepadanya akan menghapuskan dosa-dosanya dan sekaligus sebagai peringatan buat dirinya akan dosa-dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 168, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat, kami uji mereka, ada kebaikan-kebaikan, ada keburukan-keburukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mengingat Allah, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, kalau tidak karena cobaan, kalau tidak karena musibah di dunia, maka manusia mereka akan kena penyakit kesombongan, mereka akan kena penyakit ujub, bangga diri, dan hatinya akan keras. Padahal sifat-sifat ini merupakan kehancuran baginya di dunia maupun di akhirat. Dan di antara rahmat Allah, kadang-kadang manusia dia tertimpa musibah yang menjadi pelindung baginya dari penyakit-penyakit hati, kemudian menjaga kebersihan ibadahnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati manusia dengan adanya musibah ini. Dan yang terakhir dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya musibah yang diterima karena Allah itu lebih baik bagi kita daripada nikmat yang membuat seseorang itu lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah taufik kepada kita semua, agar kita diberikan kemudahan di dalam melalui musibah-musibah yang Allah berikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hikmah di balik musibah yang lainnya adalah ternyata musibah ini sebagai jalan menuju sorga. Dan kita tahu sorga adalah tempat yang penuh kenikmatan. Tidak mungkin mencapainya dengan santai dan berleha-leha. Ini tidak mungkin. Bahkan untuk mencapainya
ini dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan penderitaan, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kesungguhan. Orang-orang yang kita lihat hartanya banyak, orang-orang yang kita lihat hidupnya di dunia ini enak, mereka mengawalinya dengan kerja keras, mereka mengawalinya dengan penderitaan, dengan kesabaran, dengan kesungguhan, sehingga kita lihat akhirnya dia hidupnya enak. Nah sekarang yang kita kejar, yang kita cari adalah kenikmatan yang jauh lebih baik dari itu, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan yang sesungguhnya. Sehingga apa? Sehingga perlu dibutuhkan kerja keras, perlu dibutuhkan usaha yang keras. Di antaranya apa? Di antaranya adalah musibah yang dilalui oleh seseorang. Dikatakan oleh Atha kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bilang, maukah kalian aku perlihatkan tentang seorang wanita penghuni sorga? Kemudian kata Atha, iya. Jadi Ibnu Abbas berkata kepada Atha, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perempuan penghuni sorga? Kata Atha, iya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, itu perempuan yang berkulit hitam. Informasinya dia pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengatakan dia kena penyakit ayan. Kalau kambuh auratnya terbuka. Kemudian dia minta doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya disembuhkan. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu sabar masuk surga. Tapi kalau kamu mau, bisa aku doakan dan sembuh. Kemudian kata perempuan tadi, aku sabar, lebih memilih surga. Kemudian perempuan tadi mengatakan, hanya saja jika penyakitku kambuh, auratku terbuka. Maka Rasulullah SAW mendoakannya supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga auratnya. Ini hadits riwayat Bukhari Muslim. Maka kita lihat perempuan tersebut, dia bersabar terhadap musibahnya, sehingga itu akan membuatnya dia akan masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam hadis qudsi, hadits Bukhari Muslim, "Idza btalaitu 'abdi bihabibatai." Kata Allah, kalau aku uji seseorang itu dengan kedua matanya, fasabara, kemudian dia bersabar, awattuhu minhumal jannah, maka akan aku ganti dengan surga. Maka ini menunjukkan bahwasanya musibah adalah sebab orang itu bisa masuk surga. Sehingga ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya ketika seseorang itu kesal, kemudian dia berkeluh kesah, ini tidak akan dapat menghilangkan musibahnya, bahkan yang ada hanya akan menambah dosa-dosanya. Kemudian hikmah yang lain jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata musibah ini bisa membawa keselamatan dari api neraka, bisa membersihkan dosa-dosa. Dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bazzar, al-humma hadzun kullim mu'minin minan nar. Kata Nabi SAW, penyakit demam itu menjauhkan setiap orang beriman dari api neraka. Kemudian dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW apabila menjenguk orang sakit, beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa, itu akan menjadi pencuci dosa insyaallah. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Kemudian yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata musibah ini bisa membuat seseorang peka terhadap musibah yang menimpa saudaranya, sehingga dia bantu. Ini disebutkan dalam hadis qudsi, hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti pada hari kiamat, ya ibna Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni, aku sakit, kenapa kalian tidak menjenguk aku? Qala ya Rabbi kaifa a'uduka, kemudian kata anak Adam, wahai Rabb, bagaimana ceritanya engkau ini sakit? Wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah Rabb alam semesta, mana mungkin sakit? Qala ama alimta anna abdi fulanan marida, apakah engkau tidak paham hambaku si fulan lagi sakit? Falam ta'uduhu, engkau tidak jenguk dia. Ama alimta annaka law utahu lawajadtani indahu, tidakkah engkau paham kalau engkau jenguk dia, engkau akan mendapati aku ada di sisinya? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, istat'amtuka falam tut'imni,
aku telah memberikan makan kepadamu, tapi engkau tidak memberikan makan kepadaku. Qala ya Rabbi, kemudian anak Adam mengatakan, wahai Rabbku, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin, bagaimana mungkin aku memberikan makan kepadamu sementara engkau adalah Rabb alam semesta. Qala ama alimta annahu stat'amaka abdi fulan falam tut'imhu, wahai hambaku, apakah engkau tidak paham itu si fulan minta makan kepadamu, kenapa kamu tidak kasih? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi, tidakkah engkau paham kalau kamu kasih dia makan, kamu akan mendapati itu ada padaku. Ya ibna Adam, istasqaituka falam tasqini, wahai anak Adam, aku telah memberikan minum kepadamu, tapi engkau tidak memberikan minum kepadaku. Qala ya Rabbi kaifa asqika, kemudian anak Adam mengatakan, wahai Rabb, bagaimana mungkin aku memberikan minum kepadamu, wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah Rabb alam semesta. Qala istasqaka abdi fulan falam tasqihi, itu hambaku si fulan minta minum kepadamu, tapi kamu tidak kasih. Amma innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi, kalau kamu kasih dia minum, maka sama dengan kamu telah memberikan aku minum, engkau akan dapati itu pada diriku. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maka musibah ini bisa membuat orang itu peka terhadap saudaranya yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan meringankan musibah yang kita hadapi serta memantapkan langkah-langkah kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.